Halo semuanya, selamat datang kembali. Belakangan ini ada pengumuman yang cukup heboh dari Menteri Keuangan kita yang katanya bisa jadi penanda era baru buat ekonomi Indonesia. Nah, pertanyaannya simpel aja sih. Apa benar kita ini udah lepas dari yang namanya kutukan pertumbuhan 5%? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita loncat ke angka-angka barunya yang katanya terobosan itu, kita harus ngerti dulu nih. Emangnya apa sih yang dimaksud dengan kutukan pertumbuhan 5% ini? Soalnya istilah ini tuh kunci banget buat ngertiin kenapa pemerintah sampai seheboh ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, kutukan 5%. Ini tuh kayak sebuah tanda stagnasi. Mungkin Anda mikir, loh pertumbuhan 5% kan bagus kok malah dianggap masalah. Nah, disinilah letak ceritanya. Jadi, ini dia intinya. Kutukan pertumbuhan 5% itu sebuah anggapan ya, semacam pandangan gitu. Pertumbuhan ekonomi kita kan 5,39%. Hampir pasti kita sudah break dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ke depan harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat dari 5%. Jadi saya nggak suka kisaran 5%. Karena kata orang-orang, dulu ada ekonom, mungkin temannya Pak Darmin. Indonesia itu kalau pemimpinnya pintar bisa 6%. Kalau nggak ngapa-ngapain tumbuhnya 5% aja. Jadi kalau 5% kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain. Gagasannya tuh gini, ekonomi Indonesia itu seolah-olah jalan sendiri aja, kayak pakai autopilot. Dan angkanya mentok di 5%. Mau pemerintah kerja keras atau santai-santai aja, ya tumbuhnya segitu-segitu aja. Nah, kutipan dari Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa ini ngena banget. Kalau nggak ngapa-ngapain, tumbuhnya 5% aja. Jadi kalau 5% kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain. Artinya apa? Buat pemerintah, angka 5% itu sama aja kayak rapor merah. Kayak nggak ada kerjaan yang kelihatan hasilnya. Jadi ini bukan lagi soal target, tapi soal keluar dari jebakan gitu-gitu aja. Oke, kita udah paham ya penyakitnya. Sekarang kita masuk ke obatnya. Angka terobosan yang katanya jadi realitas ekonomi baru kita. Dari kita dan langkah-langkah yang kita lakukan dan mereka hitung apakah masuk akal apa enggak. Dan yang paling penting adalah mereka ingin melihat apakah Indonesia betul-betul mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Indonesia pada saat ini. Dalam pertemuan dengan para investor, sepertinya mereka sudah, bukan sepertinya, mereka amat antusias dalam pertemuan itu dan saya sempat mengajarkan beberapa teori ekonomi sehingga mereka senang juga kelihatannya tuh. Dan confidence mereka ke Indonesia. Kira-kira apa sih yang bikin pemerintah pede banget bilang kutukan ini udah patah? Dan yang perlu kita ingat, ini semua terjadi bukan pas kondisi lagi adem ayam loh. Justru di tengah ketidakpastian global. Ada ketegangan di Timur Tengah, ekonomi dunia lagi nggak jelas, tapi Indonesia malah nunjukin tren yang positif. Keren kan? Jeng-jeng, ini dia angkanya. 5,39%. Mungkin kedengarannya beda tipis ya sama 5%, cuma 0, sekian. Tapi kalau kita ingat lagi soal kutukan tadi, angka ini tuh, wah maknanya dalam banget buat pemerintah. Dan klaimnya pun tegas banget. Kata Pak Menteri, hampir pasti kita sudah break dari kutukan pertumbuhan 5%. Dengarkan, ini bukan lagi sekedar list data. Ini udah kayak deklarasi. Deklarasi kemenangan melawan stagnasi. Oke, jadi kalau kutukannya udah lewat, terus apa? Nah, sekarang kita lihat nih langkah selanjutnya. Apa target baru pemerintah setelah berhasil melampaui angka 5% ini? 2026 dengan keadaan yang baik, sehingga ketika ada shock dari harga minyak dunia yang tinggi, ekonomi kita masih bisa bertahan. Jadi itu message utama yang kita berikan ke investor maupun ke IMF dan World Bank. Dan mereka setuju dengan apa yang kita lakukan dan boleh bilang sedikit kagum, dia nggak bilang kagum sih, tadi mukanya sih kelihatan sih senang sekali dengan berita yang kita bawa. Nah, ini perbandingannya biar gampang. Kalau era lama, itu kita kayak kejebak di angka 5% dan kesannya nggak ngapa-ngapain. Sekarang, di Cakrawala baru ini, targetnya lebih ngebut dan ada dorongan kuat buat nunjukin kinerja yang lebih tinggi. Udah beda banget pola pikirnya. Dan ini dia target barunya, jelas banget. Antara 5,5% sampai 6,0%. Udah nggak mau lagi main di angka kepala 5, kecil. Ini target yang ambisius banget loh. Kalau tercapai, ya harapannya lapangan kerja makin banyak. Kesejahteraan juga makin meningkat. Prediksi itu yang menghitung, mengkalkulasi pertumbuhan ekonomi itu.
dia bilang di depan bosnya tuh bahwa itu kecepatan dan dia minta maaf pada waktu itu. Apologize, minta maaf, I'm sorry. Tapi saya nggak minta untuk direvisi. Saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau udah dipublish. Oke, kita udah dengar ceritanya dari awal sampai akhir. Sekarang, coba kita tarik kesimpulannya. Apa sih artinya semua ini buat kita? Apa poin-poin penting yang harus kita pegang? Gini, intinya ada 4. Pertama, ini adalah tanda kita keluar dari anggapan stagnasi. Kedua, ini nunjukin ambisi buat tumbuh lebih cepat. Ketiga, ini cerminan keyakinan pemerintah kalau fondasi ekonomi kita itu kuat. Dan yang terakhir, ini jadi patokan baru, standar baru buat nilai kinerja ekonomi nasional ke depannya. Tapi tentu saja, semua ini memunculkan satu pertanyaan besar di akhir. Pasang target itu gampang, mencapainya itu yang susah. Pertanyaannya, dengan target baru yang lebih tinggi ini, apa Indonesia bisa mempertahankan momentumnya dan benar-benar nyentuh angka 6%? Nah, itu yang patut kita tunggu sama-sama. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih sudah menyimak.